Halo minasan, kembali lagi di channel Arnel Story. Kali ini, saya akan menceritakan film London is Fallen, rilis tahun 2016. Film diawali dengan sebuah berita penyerangan di berbagai negara. Di Inggris, 2 orang bersenjata ditembak mati akibat melakukan penembakan di pusat perbelanjaan dengan membabi buta. Penyerangan juga terjadi di Filipina. Adanya pemberontak separatis untuk menggulingkan pemerintahan Filipina. Dan adanya pengeboman yang dilakukan di berbagai kota di Filipina. Dan yang terparah di kota Manila. Tidak ada kelompok organisasi manapun yang mengklaim bertanggung jawab atas insiden itu. Namun jejak bom kimia itu berasal dari salah satu organisasi penjual senjata ilegal yang paling dicari, yaitu Amir Barkawi. Dia saat ini sedang berada di Pakistan sedang mengadakan pesta pernikahan putrinya. Di pesta itu, telah ada seorang agen intelijen yang sedang menyamar untuk memata-matai Barkawi. Setelah memastikan Barkawi berada di tempat, ia mengirimkan pesan agar tempat itu dibombardir dengan drone. 2 tahun setelah kejadian itu, Mike yang kini kembali menjadi pengaman presiden. Mereka sedang asik lari pagi sambil mengobrol tentang nama anak Mike yang sebentar lagi akan lahir. Saat di rumah, Mike membuat surat pengunduran diri sebagai pengaman presiden biar ada waktu untuk anak dan istrinya. Saat dia sedang berpikir, dia mendapatkan telepon dari Gedung Putih untuk pergi ke London selama 3 hari. Dan di mana Gedung Putih mendapatkan kabar bahwa Perdana Menteri Inggris tewas dalam tidurnya diduga karena serangan jantung. Di Inggris, persiapan dilakukan untuk pemakaman yang akan dihadiri lebih dari 30 kepala negara agar keamanan terjaga dengan baik. Di Gedung Putih, mereka mengatur setiap perjalanan agar semua berjalan dengan lancar. Setelah berpamitan dengan istrinya di Inggris, di Gedung Spesialis Operasi Keamanan di Inggris, mereka bertindak dengan cepat dengan mempersiapkan semua keamanan di bawah perintah Inspektur Azhar. Bandara Stansted London, Presiden Azhar sudah sampai. Dengan pengawalan super ketat, mereka berangkat menuju Katedral St. Paul 2 jam lebih awal. Dari bandara, mereka menuju Somerset House selama 12 menit menggunakan helikopter. Dan langsung menuju katedral dengan mobil lapis baja dengan pengawalan ketat. Di sekitaran katedral, semua unit keamanan dipersiapkan untuk menjaga wakil-wakil negara yang akan datang. Terlihat beberapa wakil-wakil negara lain seperti Kanselir Jerman yang berada di Istana Buckingham dan Perdana Menteri Kanada. Perdana Menteri Jepang berada di jembatan Siratul Mustaqim. Perdana Menteri Italia asyik bersama dengan seorang wanita, serta Presiden Prancis sedang berada di danau percintaan. Mike Benning dan Presiden Azhar telah sampai di katedral. Suasana cukup ramai yang membuat Mike tidak nyaman. Setelah itu, mobil Perdana Menteri Kanada diperiksa dan tanpa diketahui telah dipasangi bom. Tiba-tiba, para teroris menyerang dan menembaki semua unit keamanan. Mereka berniat untuk membunuh semua wakil negara yang hadir. Para teroris itu menyamar sebagai bagian dari unit keamanan sehingga tidak ada yang mengetahui mana polisi dan mana yang teroris. Para teroris itu sudah menyiapkan segalanya dengan matang. Presiden Azhar dan para pengawalnya masih terjebak di katedral dan menunggu bantuan karena tidak ada satu mobil pun yang bisa dipakai. Semuanya menjadi mencekam karena serangan besar itu. Setelah jemputan datang, Mike dan Presiden menuju helikopter. Namun di perjalanan mereka masih juga diserang. Setelah sampai di Somerset House, mereka langsung terbang meninggalkan tempat itu. Namun lagi-lagi masih ada teroris yang menyerang dengan menggunakan RPG, sehingga ketiga helikopter itu jatuh. Yang membuat Lane atasan Mike di dinas pengamanan presiden tewas. Diberitakan juga 5 pemimpin dunia dinyatakan tewas dalam penyerangan itu. Di Yaman, terlihat Amir Dub. Dia menginstruksikan agar membunuh Presiden Azhar. Kembali ke Mike dan Presiden, mereka masih selamat. Namun lagi dan lagi, mereka masih dikejar oleh para teroris. Amir Barkawi juga mengupload pesan tentang pembunuhan keluarganya di media sosial dan menelpon wakil Presiden Trumbull sebagai polisi, mengambil semua persenjataannya. Dan mereka berniat untuk pergi menuju kedutaan melewati kereta bawah tanah. Namun mereka masih dikejar. Dengan keahlian dan pengalamannya menyelamatkan Gedung Putih sendirian, mereka semua bisa dibunuh oleh Mike. Mereka pun sampai di lorong bawah tanah dan berbicara jangan sampai mereka bisa menculik presiden. Kalau tidak, mereka akan membunuhnya secara live di YouTube. Di Pentagon, mereka menghubungi kantor polisi spesialis keamanan dan membuat rencana agar menarik mundur semua unit keamanan. Jika masih ada kepolisian yang berada di luar, itu adalah teroris. Mike dan presiden pun berlari untuk menuju ke salah satu tempat agen MI6 untuk beristirahat sejenak sebelum menuju kedutaan. Mereka pun mendapatkan pesan dari Trumbull bahwa tim Delta telah dikerahkan secara diam-diam untuk mengevakuasi mereka. Selang beberapa menit saat mereka sedang mengobrol, ada pasukan Delta yang datang. Tapi ternyata itu bukan tim Delta dari Amerika, melainkan para teroris yang menyamar. Ternyata mereka sempat mendengar pesan dari Trumbull, sehingga tempat itu sudah terkepung oleh teroris. Mike menyembunyikan presiden di ruang yang lebih aman, sedangkan dia akan menghadapi para teroris itu sendirian. Karena Jacqueline pergi lebih dahulu menuju kantor keamanan, dan Mike bisa membunuh mereka semua, dan dibantu oleh presiden satu tembakan terakhir. Jam setengah 8 malam, mereka pergi menggunakan mobil dengan tujuan yang sama yaitu kantor kedutaan. Jacqueline, agen MI6 telah sampai di kantor keamanan dan mencari dalang yang berkhianat dalam kepolisian. Saat di perjalanan, ada sesuatu yang tidak beres, sehingga mereka memelankan laju mobil mereka. Para teroris itu pun menembaki mobil yang mereka kendarai. Untungnya mobil itu anti peluru. Saat dikira sudah aman, tiba-tiba presiden pun diculik oleh para teroris.
dan akan membunuhnya secara live. Selang 1 menit, pasukan tim Delta Amerika pun tiba. Pada jam 7:50 malam, Presiden sampai di tempat persembunyian teroris. Dia dipukuli oleh mereka hingga babak belur. Di sisi lain, Mike dan tim Delta melakukan misi penyelamatan Presiden. Namun Inspektur Hazard sempat melarang. Namun Mike tetap saja ingin menyelamatkan nyawa Presiden. Dan terjadi baku tembak antara mereka dan teroris. Mike berencana mencoba masuk ke dalam gedung sendirian, dan tim Delta yang mengalihkan perhatian para teroris di luar. Setelah sampai di dalam gedung, Mike memasang bom di dinding gedung, dan terdapat bahan mudah meledak di sana, agar jika keadaan darurat, ketua tim Delta menekan tombol pemicu dan gedung itu akan meledak. Waktu telah berjalan 5 menit, keadaan Mike masih aman. Dia membunuh semua teroris secara diam-diam, di kondisi yang gelap. Di dalam ruangan utama, Presiden sudah diikat dan hendak dibunuh, namun listriknya padam sehingga mereka menunda sampai listrik kembali menyala agar bisa membunuhnya secara live. Setelah posisi Mike ketahuan dan dia terkena 1 tembakan di pundaknya. Kamran yang merupakan ketua teroris itu menyiapkan internet kembali agar terhubung ke sosial media untuk membunuh Presiden. Tepat jam 8 malam, mereka menyiarkan siaran itu ke seluruh penjuru negeri. Semua orang pun menyaksikan siaran langsung itu. Saat mereka ingin menebas kepala Presiden, Mike datang dan berhasil mengagalkan pembunuhannya. Mike menembaki semua orang yang berada di dalam. Dia menghajar Kamran sampai babak belur. Namun seorang yang masih bisa bergerak menjatuhkan granat, sehingga Kamran berhasil kabur. Saat mereka hendak keluar dari gedung itu, para teroris sudah menunggu mereka dan mengepung mereka dari 2 arah. Adu tembak pun terjadi lagi. Awalnya dia tidak mau menekan, tapi karena paksaan dari Mike, dia menekannya dan gedung itu pun meledak. Yang membuat Kamran dan teroris lainnya tewas. Mike dan Presiden asal sempat selamat, tapi kondisi mereka mengkhawatirkan. Di kantor keamanan, Jacqueline menemukan orang yang berkhianat dengan kepolisian dan langsung membunuhnya. Pentagon pun sudah menemukan markas Barkawi yang berada di Yaman dan langsung mengirim nuklir ke sana dan menewaskan semua anak buah Barkawi dan menewaskan Barkawi itu sendiri. Lagi dan lagi, Mike Benning berhasil untuk menyelamatkan Presiden seorang diri. 2 minggu setelah kejadian itu, anak dari Mike lahir dan surat pengunduran dirinya pun dibatalkan. Tamat, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.